pas ibu datang ke lab, Iya. saya sebenarnya dengarnya, coba saya lihat ibu kayaknya udah capek lari dari pagi kita sampai siang, tiba-tiba ada lagi masalah dengan siswa, makanya saya respon senyum aja semalam sih. Jadi kan ibu semalam itu karena saya lihat ibu itu emosi, ya makanya saya nggak berpanjang. Saya mikirnya kayak ini harus ada waktu yang tepat ini biar dapat solusi. Jadi kan kita ini mau share ibu, kira-kira nanti kalau kita sharing ini, ibu maunya apa yang ibu harapkan dari percakapan kita ini? Kira-kira nanti ibaratnya hasilnya bisalah untuk jadi pelajaran sama kita gitu kan, mana tahu ada solusi lagi sehingga kita bisa dapat menyelesaikan masalahnya lah, baik untuk diri kita atau untuk teman-teman dan sebagainya. Iya, itulah semalam saya lihat ibu yang membawa kartu ujian siswa kelas ini. Masih ada yang sisa satu sudah dibagi aku. Coba ibu ceritakan kira-kira sebenarnya apa yang terjadi semalam? Sebenarnya masalahnya sudah lama, Bu. Jadi waktu mau menerima rapor semester ganjil, saya sudah informasikan sama anak kelas 12 IPA 3. Kebetulan yang saya wali kelasnya, saya sudah informasikan ada 5 orang siswa yang kebetulan mata pelajaran tidak tuntas pada semester 3 kelas 11. Iya. Jadi saya sudah informasikan mulai dari situ, saya kasih tahu mereka supaya mereka menjumpai guru mata pelajarannya. Memang ya saya akui itu kesalahan, bukan kesalahan guru dan bukan juga semua kesalahan siswa. Pada saat ujian semester 3 kelas 11, waktu itu kita PBM-nya daring. Nah, kita sudah sebagai panitia sudah menghubungi supaya anak ikut ujian. Tapi karena pada masa itu daring, kemudian COVID menghubungi siswa juga susah, sehingga siswanya tidak ikut ujian. Jadi karena siswanya tidak ikut ujian, maka nilainya tidak tuntas. Jadi di awal semester, di saat mau menerima rapot semester 5, saya sudah informasikan kepada 5 siswa supaya menjumpai gurunya agar mata pelajaran itu tuntas bisa diselesaikan selama libur semester 5. Tapi pada kenyataannya sampai mau ujian semester 6 ini belum selesai. Jadi itulah masalahnya. Makanya saya pun semalam melihat itu, berarti besok kira-kira kalau misalnya dengan guru yang bersangkutan kira-kira apakah pernah ibu bicara? Nah, begini Bu. Jadi setelah saya kasih tahu sampai 2 minggu yang lalu ternyata belum diselesaikan, saya buat solusi. Nah, saya jumpakan karena pada saat itu kita daring, jadi ada siswa yang tidak kenal gurunya. Saya jumpakan guru siswa yang tidak tuntas dengan guru mata pelajaran tersebut supaya dituntaskan dan supaya mereka bisa berbicara apa yang mau dikerjakan untuk menyelesaikan masalah ketuntasan tersebut. Berarti yang 5 orang ya dari itu? Iya, 5 orang. Yang 5 orang tadi sudah jumpakan dengan gurunya semua? Iya, memang tidak semua, ada yang melalui siswanya. Saya kasih tahu, tolong dijumpakan gurunya, dikasih tahu bahwa raportnya bahwa pada masa semester itu ini mata pelajaran saya tidak tuntas. Kemudian saya bilang sama mereka, tanya gurunya, kira-kira apa yang mau dibuat, soalkah atau menyelesaikan tugaskah atau membuat briefing supaya mata pelajaran tersebut tuntas. Nah, ada yang siswanya menjumpai gurunya bisa langsung selesai, istilahnya gurunya paham, ya kan? Gurunya menerima memang keadaannya memang siswa tidak tuntas. Ada juga yang gurunya tidak peduli. Nah, sebenarnya kan dari situ kita tidak bisa menyalahkan satu siswa. Kita tidak bisa menyalahkan siswa yang salah. Memang awalnya siswanya yang salah, tapi itu merupakan tugas kita sebagai guru. Itu tugas kita sebagai guru. Anak sudah datang melapor, ya harusnya kita tanggapilah laporan anak-anak itu kan. Kita carilah mau mengerjakan apa supaya nilai dia tuntas. Dan ternyata pada saat sampai kemarin sudah dibuat tuntas, ternyata rapor tidak diharapkan sama ibu kepala sekolah. Mana bisa dibawa anak-anak itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Tetaplah tertera di sana, anak tidak tuntas.
Nah, itulah sebenarnya semalam yang menjadi kekesalan saya. Kesalahan bukan sama murid saja ya. Iya, bukan kepada murid saja saya kesal, kepada gurunya saya kesal. Memang tidak semua guru yang dari 5 siswa itu seperti itu, tapi adalah salah satu guru yang seperti itu. Nah, saya di situ yang kesal itu. Satu sisi dia adalah bimbingan saya wali kelas. Satu sisi saya sebagai guru, itu adalah kewajiban kita sebagai guru untuk menyelesaikan proses belajar mengajar anak. Kalau nggak tuntas kan kita kalau tidak tuntas, saya mau bawa dia ke rapat, dia pasti tidak akan lulus. Nah, jadi ada dua sisi dalam diri saya yang harus saya perjuangkan. Saya tidak bisa menyalahkan gurunya, saya juga tidak bisa menyalahkan siswa. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana si anak supaya tuntas biar dia bisa lulus, dan si guru harusnya melaksanakan, tahulah kewajiban kita apa sebagai guru. Gak mungkin kita korbankan siswanya yang sudah sekian tahun hanya perkara satu mata pelajaran kan. Itulah ya sebenarnya yang membuat saya menjadi kesal sebenarnya. Saya paham, makanya saya semalam itu tidak pala respon lagi karena memang lagi emosian kan. Ya, memang betul emosi karena sudah 3 bulan saya, maksudnya saya usahakan supaya cepat selesai, ternyata sampai mau saat ujian baru selesai. Itulah memang kecewa, ada kesal semua lah. Apalagi kita mau menamatkan anak tanggung jawab wali kelas. Iya, tanggung jawab wali kelas baru nggak mungkin kita korbankan sudah waktu 3 tahun kan. Nah, bagaimanapun toh tujuan kita mendidik, bagaimana supaya yang kita didik ini berhasil, yang kita didik ini istilahnya berwawasan. Nggak mungkin kan kita biarkan aja. Itulah sebenarnya jadi permasalahan yang sedikit mengecewakan. Kalau dari mungkin ibu cerita ke siswanya, apa kata siswanya itu? Apa mungkin mereka jadi yang masalahnya itu tadi barangkali guru udah dikasih tugas saya nggak dikerjakan juga, atau malah sebaliknya gurunya sih yang tadi ibu bilang memang semua yang tidak bermasalah nggak menyelesaikan itu gurunya nggak respon atau gimana? Ada yang siswanya memang tidak respon, maksudnya sudah dikasih cepat tidak dikerjakan. Tapi setelah terakhir dikerjakan. Yang paling kesal itu saya hanya satu, udah selesai, kenapalah tidak diuruskan, tidak dijumpai kepala sekolah, dipadatkanlah supaya rapor ini cuma dikasihkan, ya dibuat rapornya, buat suratnya, sudah selesai. Sementara dikasih, udah gitu aja. Rapor belum bisa dipadat. Padahal baiknya seperti mana? Ya, seharusnya kan ya sudah dikerjakan anak, buatlah suratnya. Surat ketuntasan menjelaskan bahwa si anak sudah tuntas pada mata pelajaran ini, semester ini, tahun sekian, kan begitu. Nah, baru itu tugas guru lah selanjutnya jumpa kepala sekolah, melaporkannya bahwa si anak sudah menuntaskan mata pelajaran supaya raportnya diparaf oleh kepala sekolah. Itulah yang tidak dikerjakan oleh salah satu orang guru. Sehingga saya memang semalam agak kesal, tapi saya bilang juga kepada si anak, tolonglah jumpai gurunya, bilang sama gurunya bahwa ini adalah tugas ibu guru atau guru mata pelajaran yang mata pelajarannya tidak tuntas supaya menjumpai kepala sekolah. Ini bukan tugas siswanya. Tugas siswa sudah selesai menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh guru. Ya, jadi kan Bu tadi kalau misalnya yang saya alami juga sama ya kan, ada siswa saya juga kemarin dia sudah jumpa nih gurunya, baru siap itu mungkin gurunya kayak saya ibu bilang tadi kurang respon. Kalau misalnya misal gurunya ini nggak respon kan gitu, atau mungkin ya urus sendiri lah tapi gimana lah menurut ibu rencana ini? Kalau saya sebagai wali kelas kalau saya sebagai wali kelas, seandainya semalam gurunya tidak mau menjumpai kepala sekolah, saya akan berusaha untuk menjumpai gurunya, menjelaskan bahwa itu adalah tugas guru mata pelajaran, bukan tugas siswa. Tugas siswa sudah selesai kepada guru mata pelajaran. Ya, kalau seandainya itu semalam tidak tercapai, itulah yang akan saya lakukan. Berarti kan ini maksudnya saya sebagai wali kelas menjelaskan kepada guru tersebut bahwa ini adalah tugas kita sebagai guru. Nah, itulah yang akan saya laksanakan. Tapi semalam belum sempat karena saya sudah jelaskan kepada si anaknya menjelaskan kepada guru, mungkin gurunya juga berpikir ya selesai. Jadi saya tidak sempat berbicara kepada guru.
Berarti nanti kalau misalnya si anak ini kan belum tuntas, apakah dia masih bisa ujian tetap atau Ujian semester bisa, hanya saja ujian sekolah tidak bisa. Oh, iya. Karena syarat ujian sekolah itu harus tuntas semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 6. Iya. Jadi bagaimana lah nanti atau kapan rencana ibu? Biar kan ini ujian kita sebentar lagi, ujian sebentar kan sibuknya anak-anak nanti dalam waktu 1 minggu lagi sudah US gitu. Nah, kira-kira kapan ibu bisa, kalau misalnya tidak selesai lah nanti siswa ini kadang-kadang kan kalau udah gondok kadang ya berjumpai gurunya juga malas atau gimana, jadi respon dia nggak mau lagi kan kita merasa takut barangkali atau gimana. Kira-kira kapan ibu bisa yang untuk menjumpai guru tersebut? Sebenarnya gini Bu, semalam udah selesai. Oh, udah, karena saya jumpa ibu yang lagi gondok itu, kemudian saya masukkan ke ruang lab. Iya. Setelah itu rupanya siswanya langsung jumpa gurunya. Setelah jumpa gurunya jumpa kepala sekolah. Jadi saya memang nggak tanya, saya tanya kepala sekolah, sudah datang kak guru A menjumpai ibu untuk masalah ketuntasan saya? Sudah, kata ibu kepala sekolah. Oh, berarti untuk masalah yang siswa yang satu lagi itu udah selesai semua. Oh, berarti udah selesai semua. Berarti untuk melakukan perbaikan yang kemungkinan barangkali juga akan ada seperti ini ya Bu. Kita nggak tahu, kayak saya lah ini kan saya biasanya Bu, setiap tahun. Iya, setiap tahun ada. Untuk yang wali kelas 12 sebenarnya memang kita harus jeli. Setidaknya di awal semester 5 lah kita sudah periksa raport anak-anak mana yang tidak tuntas, karena tidak semua anak punya pikiran yang sama. Dan tidak semua anak juga peduli dengan apa yang dia dapat di raportnya. Kita kadang sudah bicara berkali-kali, toh dia berpikiran nggak begitu peduli. Mungkin di saat sampai ujung waktu yang sudah mepet, baru dia mau sibuk. Jadi itulah mungkin PR bagi kita wali kelas 12, bagaimanalah caranya supaya, karena saya mengalami bukan baru tahun ini, tahun lalu juga saya alami dengan hal yang sama. Cuma tahun lalu kebetulan mata pelajaran yang tak tuntas, 1 mata pelajaran. Tahun ini anaknya banyak, mata pelajaran ada 5 kalau enggak 6 mata pelajaran yang tidak tuntas. Satu orang ya? Enggak, 1 orang ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, ada yang pelajarannya sama di antara siswa itu kan. Kalau nggak salah saya ada 6 atau 5 mata pelajaran. Benar ya. Mungkin kita ujian ini juga nanti semester ini untuk kelas 11 lah. Iya. Itu barangkali akan menjumpai hal sama termasuk siswa yang tidak pernah masuk itu ya. Gimana lah maksud ibu yang akan kita lakukan atau mungkin ibu rencanakan barangkali di rapat biar hal seperti ini jangan terjadi lagi sampai akhir semester ini baru repot wali kelasnya atau harus jumpai guru yang bersangkutan. Gimana menurut? Kalau saya saran ini mungkin bisa kita sampaikan kepada ibu kepala sekolah. Kalau misalnya memberikan nilai anak tidak tuntas pada semester, bilanglah dulu semester 1 misalnya. Kita sebagai guru mata pelajaran kita masih punya tanggung jawab. Tolonglah di semester 2 kita selesaikan. Saya juga punya siswa yang kelas 11, waktu dia kelas 10 tidak tuntas. Sekarang waktu semester lalu semester 3 dia kelas 11 udah saya tuntaskan. Jadi kitalah sebagai guru. Memang itu adalah harusnya anak juga meminta. Tapi kan tidak semua anak-anak dengan pikiran yang panjang, dengan pikiran yang luas, dia tahu itu perlu. Ya kitalah sebagai guru. Kita kan membimbing, mendidik, mengajari. Kita bimbinglah dia. Kita kasih tahu dia, kita kasih tugasnya. Sehingga siswa saya yang kelas 11 semester ada mata pelajaran dia pada semester 1 kelas 10 tidak tuntas, sudah saya selesaikan dia di semester 3 kelas 11. Itulah solusi yang saya sudah terapkan dan sudah saya jalankan. Mungkin solusi ini bisa kita sampaikan kepada ibu kepala sekolah sehingga saat mau rapat kenaikan kelas atau mau rapat kelulusan, supaya diingatkan kembali kita. Setiap siswa yang tidak lulus semester ini, tolonglah semester depannya diselesaikan. Supaya tidak jadi masalah yang berat untuk di kelas 12.
Itu aja. Artinya jangan Iya. tunggu-tunggu ya Bu sampai Iya. udah mau akhir baru. Iya, sibuk. karena kita di kelas 12 banyak tanggung jawabnya, banyak yang harus kita kejar, dan semesternya kan nggak sama dengan yang kelas 10 di bulan Juni. Ini di bulan April harus selesai semua. Jadi dalam waktu yang singkat kita harus selesaikan. Ya kalau cuma satu mata pelajaran satu guru yang kita hadapi. Kalau seperti ini ada 5 mata pelajaran, 5 guru yang mau dihadapi dengan pola pikir yang tidak sama. Ya sehingga beginilah akhirnya seperti yang semalam ya. Kalau ya saya terus terang emosi karena saya nggak bisa salahkan siswa saya itu 100%. Guru punya tanggung jawab yang besar di sana bagi saya. Iya. Karena bukan berarti saya tidak pernah membuat anak tidak tuntas, saya juga pernah. Bahkan sudah saya selesaikan sebelum dia kelas 12 supaya dia tidak repot di kelas 12 dan saya juga tidak susah di kelas 2 saat dia di kelas 12. Nah, itulah. Tadi ide ibu itu sangat bagus untuk memberikan saran kepada ibu kepala sekolah karena berharapannya jangan terulang lagi lah mau Jangan, iya. Jangan terulang lagi untuk guru yang apalagi khususnya wali kelas 12 Iya. untuk yang dikerjakan banyak, tanggung jawab yang mau diselesaikan banyak. Belum lagi siswanya ini karena memang apalagi mereka mempersiapkan ada yang mau kesenjatan karena nggak kepikiran lagi ke sana. Kan kira-kira gimana lah Bu, biar ini nanti bisa terungkap sama ibu kepala karena barangkali ibu kepala pas rapat nggak terlintas juga itu diucapkan. Iya. Kira-kira kapan bisa ibu sampaikan ini sama ibu kepala? Kalau disampaikan sebenarnya saya seminggu yang lalu sudah disampaikan kan. Tapi nggak sampai juga. Itulah nggak sampai sama ibu kepala sekolah. Itulah pada saat kita upacara semalam hari Senin dikasih tahu kan, diumumkan. Iya. Cuma untuk selanjutnya saya rasa. Tapi nggak semua di situ dulu waktu itu. Iya, tidak semua. Mungkin untuk selanjutnya, ya pada saat kita lah mungkin antara saya sama ibu lah kita saling mengingatkan untuk kepala sekolah, istilahnya bukan kita mau mengajar kepala sekolah ya kan, mengingatkan pada saat rapat tertentu misalnya rapat kenaikan kelas. Ya karena di rapat kenaikan kelas kita sudah tahu bahwa si anak pasti ada yang tidak tuntas, ya. Jadi di situ maunya ditekankan supaya semester depannya si anak harus sudah dituntaskan. Jadi pada saat kelas 12 kita tidak repot dengan ketuntasan anak lagi. Kita hanya mempersiapkan bagaimana caranya anak supaya semua mata pelajaran sudah selesai, dia tinggal mempersiapkan mau senam PTN undangan, mau span PTN dan lain sebagainya. Iya, sudah fokus dengan atau untuk fokus dia untuk ujian sekolah. Iya. Itulah. Jadi harapan ya kan. Saya pasti Bu juga ingin membantu ibu. Ya. Karena saya juga alami sampai sekarang anak saya itu sudah tuntas loh Bu. Ya. Hanya beberapa maafin saya juga ada jumpai gurunya. Cuma seperti ibu bilang tadi ada yang respon, ada yang nggak respon. Jadi barangkali seperti yang ibu bilang tadi juga menjadi akan saya usahakan juga karena walaupun saya sebenarnya bukan wali di kelas 12, hanya saya merasakan jangan nanti di kelas 12 sibuk seperti yang ibu rasakan kan. Ya kalau saya wali kelasnya ya mungkin saya akan rasakan seperti merasakan emosian juga. Ya kalau guru yang lain yang tak peduli kan akan dibiarkan. Nah kasihan juga anaknya berjuang 3 tahun kan. Berarti tadi sudah dapatlah solusinya. Sudah dapat solusinya Bu. Iya. Cuma harapan ini ya. Harapan saya maunya kita sebagai guru sadarlah kita tugas kita, tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Itulah mungkin. Ya, kalau saya pribadi, saya juga bukan orang yang baik dalam mengajar, tapi setidaknya saya berusaha bagaimana si anak tidak merasa dirugikan. Itulah yang perlu. Karena memang kita ditugaskan di situ. Dan tanggung jawab kita tuntas. Iya, tanggung jawab kita selesai. Nggak harus kita tunggu. Dan lagi pun bagi saya untuk apa kita persulit pun. Kita persulit pun dia di akhirnya kita juga yang sulit. Nah, kalau kita permudah dia di awal bukan berarti semuanya harus mudah, tidak lah. Cuma sesuai dengan prosedur sudah bisa laksanakanlah dengan waktu yang tepat. Jangan ditunggu pada akhirnya kita repot sendiri. Ya kan? Terkesan si anak yang salah, padahal guru lebih besar salahnya. Gara-gara tidak peduli tadi anak dijumpai kan. Karena tugas anak di sana sudah selesai. Dia sudah jumpai gurunya, sudah kasih tahu. Tinggal tugas kita yang paling besar di sana. Nah, kecuali si anak tidak menjumpainya. Salah si anak. Jadi gimana sekarang perasaan ibu? Masih emosi enggak?
Kalau emosi enggak, cuma ya itulah harapan terbesar saya jangan terulang kembali karena saya sudah mengalami ini 2 tahun berturut-turut. Ya, tahun lalu waktu saya dari curhatlah sedikit sama ini. Waktu zaman tahun lalu saya dari Bu, 2 hari lagi sebelum rapat kelulusan, saya door to door ke rumah siswa ada 6 orang. Saya jumpai ke rumahnya untuk menyelesaikan ketuntasan tersebut sampai tuntas 2 hari lagi sebelum pengumuman lulus. Itulah yang saya alami tahun lalu. Saya berharap tahun lalu tidak terjadi tahun ini, tapi terjadi juga. Nah, jadi istilahnya memang besarlah harapan saya untuk masalah ketuntasan jangan terulang kembali. Jadi di mana pada pelajaran tidak tuntas, ya semester berikutnya dikerjakanlah. Ya, maunya kita sebagai guru ini sadarlah tugas kita. Itulah yang paling ya yang sangat besar harapan saya kepada teman-teman kita semua. Itu yang sebenarnya guna kita diskusikan ini. Karena gini, yang ibu rasakan juga saya rasakan kan gitu. Dan ini juga menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagi teman-teman. Kalaupun misalnya ini jadi perbaikan juga, karena tambah kerjaan jadinya kan sementara atau dia bisa ringan jadi berat menjumpai anak apalagi pada situasi seperti ini kadang nggak datang kan, kadang siswanya datang, gurunya tak datang. Kadang gurunya datang, siswanya tak datang. Jadi dari titik temunya makin lama makin udah ditunggu berbulan-bulan. Terakhir saya putar otak, saya cari siswanya, saya jumpakan sama gurunya. Itu langkah yang tepat. Oke lah Bu Il ya mudah-mudahan untuk tahun depan nggak ada lagi seperti ini. Sama-sama lagi kita berdoa semoga teman-teman kita sadar dan kita sampaikan ini di rapat harus, karena kalau enggak ini akan terulang lagi kan gitu. Ya, maunya video ini pun di-share di supaya boleh ya kan di grup kita, bukan apa-apa. Saya tidak mau menyalahkan siapa guru atau siapapun, cuma supaya sadarlah kita tugas kita. Saya kepingin, maksudnya karena tidak semua guru di sekolah kita menjadi wali kelas 12. Kalau seperti saya ini setiap tahun mau saya alami, sudah 2 tahun, bukan baru tahun ini, 2 tahun berturut-turut. Itulah yang mau saya kerjakan setiap tahun. Jadi kalau tahun depan juga saya wali kelas 12, itulah yang mau saya rasakan. Berarti kan kita tidak punya perubahan. Minimal lah tahun depan, janganlah sampai seperti itu. Itu harapan terbesar saya lah itu, karena sudah 2 tahun saya alami. Tadi Ibu udah usulkan solusinya. Kita akan pasti bicarakan di rapat. Saya juga pasti akan terus mengajukan pendapat itu, karena saya udah rasakan masih kelas 11 ya masih ada sampai sekarang belum tuntas. Nanti kelas 12 berarti ini akan jadi, saya berharap sih sebelum kelas 12 ini harus tuntas. Makanya tindakan Ibu juga sepertinya akan saya lakukan juga ini untuk anak saya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Udah lega ya Bu? Udah lega. Udah saya hanya mudah-mudahan harapan saya tersampaikan, itulah yang saya harapkan sekarang, supaya jangan saya alami 3 tahun berturut-turut. Berarti nanti komitmennya kita bahas setelah ini nanti pada saat rapat. Bolehlah rapat, ada kita jumpai dulu Ibu Kepala Sekolah bagaimana caranya supaya tegas tegas. Saya nggak mau karena udah 2 kali saya alami. Yang repot wali kelasnya sendiri. Karena saya ada 2 sisi di sana. Saya harus memperjuangkan bagaimana anak saya ini supaya lulus, supaya jangan tersangkut di sana. Hanya karena satu sisi saya tidak bisa menyalahkan dia. Itu tugas guru. Saya juga guru. Jadi berat, sangat kecewa dan sangat semualah di situ semalam campur aduk. Jadi makasih lah Bu Yul. Mudah-mudahan nanti yang kita harapkan itu bisa tercapai di semester depan. Terulang lagi.